Masih banyak yang beranggapan untuk menjadi sukses di usia muda harus memiliki modal materi maupun berpendidikan yang tinggi. Akibatnya, tidak sedikit yang terpaksa mengubur impiannya menjadi entrepreneur dalam-dalam karena harus memulai perjalanannya dari nol. Namun Andi F. Noya menjadi salah satu bukti nyata jika ambisi dan kreativitas bisa jadi bekal meraih kesuksesan. Walau berasal dari latar belakang yang kurang berada, Andi sebenarnya lulusan sekolah teknik. Begitu lulus SD Sang Timur di Malang, Jawa Timur, pria kelahiran Surabaya ini melanjutkan sekolah di sekolah teknik lalu ke STM Jayapura. Tidak sampai tamat, ia pindah ke Jakarta dan melanjutkan ke STM 6 Jakarta. Sebenarnya, Andi ditolak kuliah di perguruan tinggi tersebut sebab kampus tidak menerima lulusan STM. Namun, tantangan tersebut tidak menghentikannya dari dunia tulis-menulis dan membaca buku yang menjadi kegemarannya sejak kecil. Tekadnya diwujudkan menjadi wartawan sudah sangat kuat. Andi bersikukuh naik banding dan menemui rektor Sekolah Tinggi Publistik. Kepada sang rektor, Andi F. Noya mengungkapkan suara hatinya. Berakhir sang rektor menyerah dan memberikan kesempatan kepada Andi untuk turut tes masuk. Dengan catatan, beliau wajib melampirkan surat rekomendasi dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Selain itu, apabila di kemudian hari nilai mata kuliah Andi jelek, beliau wajib keluar. Ternyata prestasi Andi bagus dan kuliah pun berlanjut. Perjalanan karirnya di bidang jurnalistik mulai saat ia masih berkuliah. Tepatnya pada saat dia diajak terlibat dalam penggarapan buku Apa dan Siapa Orang Indonesia oleh majalah Tempo. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1985, pria kelahiran Surabaya ini kemudian diajak wartawan senior Fikri Jufri yang melihat potensinya. Majalah Matra menjadi tempat pertama kalinya belajar tentang dunia jurnalistik surat kabar. Setelah bertahan 7 tahun lamanya, Andi diajak Surya Paloh untuk mengelola Koran Media Indonesia sebagai pemimpin redaksi pada tahun 2000. Namun, 3 tahun menduduki jabatan tersebut, pria kelahiran 6 November 1960 ini ditarik kembali untuk menjadi pemimpin redaksi Media Indonesia yang digadang-gadangkan menjadi surat kabar terbesar kedua di tanah air. Ternyata surat kabar bukan karir seorang Andi F. Noya. Hanya berselang 3 tahun, namanya kembali disebut sebagai pemimpin redaksi Metro TV, menggantikan Don Bosco yang mengundurkan diri. Kini ia menjadi pembawa acara Kick Andy yang sangat ikonik. Performanya yang tampak lugas, mengajukan pertanyaan cerdas, namun ramah membuat sosoknya makin dikenal. Acara TV Metro TV ini pun menjadi salah satu acara talk show tersukses di Indonesia. Kemampuannya untuk mengulik cerita dari para narasumber pun memberikan inspirasi bagi banyak orang, termasuk generasi muda yang sedang getol merintis usahanya. Hal ini yang kemudian mendorong Andi F. Noya untuk membidani lahirnya Big Circle. Acara yang mengangkat tokoh-tokoh kreatif dan menginspirasi munculnya startup lokal. Andi F. Noya ini bisa menjadi inspirasi buat kamu yang kini sedang merintis startup dari bawah supaya nggak mudah menyerah. Bayangkan, kalau dulu saat dia ditolak masuk kampus dan hanya pasrah saja, mungkin sekarang kita tidak kenal Andi F. Noya. Jadi pesannya jangan gagal sebelum mencoba. Semoga episode Paperworks lawan keraguan kali ini dapat memotivasi lo semua. Semangat dan jangan pantang menyerah.